Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Shalom bagi saudara yang ada di live streaming dimanapun berada. Terima kasih saudara tetap setia di channel YouTube GBI Pelita Medan dan Suheri Gultom. Saudara bisa mengikuti TikTok, Instagram, Facebook. Ada banyak konten firman Tuhan yang memberkati kita semua. Hari ini kita diberkati dengan tema firman Allah yang berkata keluarga yang diubahkan. Kita baca Kisah Para Rasul 16 ayat 29 sampai kepada ayat yang ke-34. Mari sama kita baca. Bilang sebelahnya baca kuat. Coba bilang sebelahnya baca kuat. Oke, baik. Kadang-kadang melamun, itu yang susahnya melamun. Banyak marangan-angan. Kita coba sama-sama baca 1-2-nya. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dalam dengan gemetar, tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata apa? Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis terus. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Kisah pertobatan kepala penjara Filipi adalah salah satu kisah keluarga yang paling indah dalam kitab Kisah Para Rasul. Menariknya, Allah tidak memilih seorang imam, ahli Taurat atau pemimpin agama sebagai tokoh utama dalam kisah ini. Allah justru menjamah seorang kepala penjara Romawi yang sebelumnya mengawasi Paulus dan Silas sebagai tahanan. Pada malam yang penuh ketakutan akibat gempa bumi, kepala penjara itu bertanya, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Pertanyaan itu mengubah hidupnya. Bukan hanya dirinya yang mengalami keselamatan, tetapi seluruh keluarganya juga mengalami perubahan oleh kuasa Injil. Apa yang Nats ini ajarkan tentang keluarga yang diubahkan? 1, keluarga diubahkan melalui firman Tuhan. Ayat 31-32, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Katakan, aku dan seisi rumahku diselamatkan Tuhan. 1-2 ya. Aku dan seisi rumahku diselamatkan Tuhan. Berapa banyak yang percaya, yang rindu diselamatkan Tuhan seisi rumahnya. Amin saudara. Bilang sebelahnya, alami perubahan hidup. Amin. Perubahan hidupmu lah kesaksian yang paling penting. Ya, bukan banyak ibadah. Bukan karena gereja tepuk tangan. Bukan karena banyak musik. Bukan. Perubahan hidupmu kesaksian yang paling jos. Yang paling utama memenangkan orang perubahan hidup. Caranya bagaimana? Percaya kepada Tuhan Yesus. Hal pertama yang dilakukan Paulus dan Silas bukan mengajarkan cara memperbaiki keluarga, mengelola keuangan atau membangun komunikasi. Mereka memberitakan firman Tuhan. Paulus tidak menganggap keselamatan kepala penjara otomatis berlaku bagi seluruh keluarganya. Karena itu firman Tuhan juga harus diberitakan kepada semua anggota keluarganya. Dalam budaya Romawi saat itu kepala keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap rumah tangganya. Namun setiap anggota keluarga tetap perlu mendengar Injil secara pribadi. Ini mengajarkan bahwa keluarga tidak diubahkan oleh tradisi, status, sosial, dan kekayaan. Keluarga diubah ketika firman Tuhan hadir dan didengar bersama. Banyak keluarga ingin mengalami perubahan, tetapi jarang menyediakan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Nats yang kita baca ini adalah kisah di mana Rasul Paulus dan Silas memberitakan Injil, melayani Tuhan. Di satu tempat ada satu
di mana seorang wanita yang memiliki roh tenung. Roh tenung ini adalah peramal seperti dukun. Dan roh tenung ini bisa meramal, bisa memberikan satu gambaran ke depan kepada orang-orang yang bertanya kepada dia. Dan wanita ini adalah seperti pegawai atau menjadi tempat penghasilan uang karena banyaknya orang bertanya. Katakanlah sebelah kiri ini contoh, ingin bertanya ramalan. Maka wanita ini menjadi punya roh tenung seperti itu. Dan kemudian wanita ini akan menghasilkan uang dan uang itu akan diberikan kepada tuannya. Rasul Paulus berdoa menengking roh jahat itu. Roh tenung itu keluar dari perempuan itu. Dan akibat keluarnya kemampuan dia untuk meramal atau untuk kemampuan dukunnya mulai tidak ada lagi, maka tuan-tuannya marah, menangkap tokoh-tokoh daripada masyarakat, menangkap Paulus dan Silas tanpa sidang, langsung dicambuk, langsung dimasukkan dalam penjara di tengah-tengah, di penjara yang sangat gelap, penjara yang sangat penting, di mana ini orang tidak boleh lepas, dipasung. Jadi Paulus dan Silas dipasung. Tengah malam mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, dan gempa bumi terjadi. Ketika gempa bumi terjadi, maka kepala penjara Romawi ini ketakutan. Karena semua sendi-sendi pintu semua lepas, semua pintu penjara lepas, dan mati lampu gelap gulita. Makanya dia berlari-lari bawa sulu. Sulu itu obor. Kalau zaman dulu itu bawa sulu itu obor. Membawa penerang. Apakah tahanan lari? Tapi Paulus dan Silas tetap berdiam di tempat. Sebelum dia berlari, dia sudah berpikir mau mati bunuh diri. Kalau sempat ini lari, ingat, tahanan pada waktu itu adalah bertujuan untuk transit. Ini bisa dihukum mati, bisa dicambuk, bisa dia menjadi orang yang diperlakukan khusus dengan tahanan yang sangat berat. Saudara, kalau ini lari, resikonya waktu itu dihukum mati. Dihukum mati. Maka dia ketakutan dan dia tersungkur melihat dua orang ini, tahanan penting ini tidak lari. Dan Rasul Paulus bilang, jangan bunuh dirimu. Kami tidak lari, kami masih di sini. Perhatikan poin pertama. Kalau engkau ada masalah, puji Tuhan. Lihat, tadi saya katakan Paulus dan Silas di penjara, tempat gelap, lembab, gelap, dipasung. Tapi mereka memuji Tuhan. Aku berdoa semua di ruangan ini. Apabila engkau punya masalah, pujilah Tuhan. Apabila engkau punya tekanan hidup yang berat, pujilah Tuhan. Jangan kalau engkau lagi punya masalah, putus cinta, lagumu lagu-lagu lebih baik mati daripada hidup. Ampunlah. Cobalah konten-konten lagu itu agak-agak kau evaluasi lah apa isi konten lagu itu. Beberapa isi konten lagu gak ada mutunya. Membuat engkau udah melo, makin melos. Melo kan udah lemah, makin mati. Ingat, Allah bertahta dalam pujian penyembahan. Amin saudara. Allah bertahta dalam pujian penyembahan. Artinya saat engkau ada masalah, contoh Rasul Paulus dan Silas, puji Tuhan. Lagi engkau punya masalah di kuliah, punya masalah di kampus, punya masalah di pekerjaan, punya masalah di komunitasmu, punya masalah dengan pacarmu, engkau diputuskan, atau apapun situasimu. Gak usah kau sedih, kau nyanyi. Aku punya Tuhan yang besar. Kuncinya dicocokkan bang. Aku berjanji dan sanggup
Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhanmu lebih besar daripada masalahnya. Amin saudara. Amin. Jangan mengeluh. Mana lebih enak, mengeluh atau menyanyi? Ya, menyanyi. Allah bertahta dalam pujian penyembahan. Enggak peduli walaupun suaramu pils yang membuat nyamuk oyong mendengarkan suaramu. Nyamuk pun enggak perlu pakai baygon, cukup dengan suaramu dia langsung mundur karena enggak mampu. Tapi kalau hatimu yang terdalam memuji Tuhan, Tuhan akan kuatkan engkau. Di ayat ini bicara adalah diubahkan oleh firman Tuhan. Perhatikan. Kepala penjara Romawi ini dari ketakutan dia menjadi bersukacita dari mencambuk Paulus dan Silas oleh pasukannya. Ayat itu berkata, dia membasuh bilur-bilur Paulus. Bilur-bilur itu artinya luka-luka. Perhatikan, dari kepala penjara yang begitu beringas berubah menjadi lembut. Kenapa? Tuhan Yesus mengubah seseorang. 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa dalam Kristus. Coba dibuka bang. Barang siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Itu. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Pertanyaanku malam ini, siapa yang sudah percaya bahwa dia yakin 100% bahwa dia sudah ada di dalam Kristus? Coba angkat tangan. Wow. Yang tidak angkat tangan ini ada dalam sebaliknya ya. Hanya duanya kalau enggak dalam Kristus ada dalam simbolis. Nah saudara, tapi aku percaya. Katakan saya ciptaan baru. 1, 2 ya. Yang lama telah berlalu. Yang baru telah datang. Sifat lamaku telah berlalu. Sifat Yesus telah datang. Apa artinya? Kalau dulu engkau malas, sekarang rajin. Gak ada anak Tuhan Yesus malas. Kalau kau malas, kau gak anak Tuhan Yesus. Gak ada anak Tuhan Yesus malas, gak ada itu. Efesus 4, kalau saudara baca. Di Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Bahwa kalau kita ciptaan baru, tidak ada lagi kepahitan. Tidak ada lagi benci. Tidak ada lagi pertengkaran. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32. Ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi bukti orang dalam Kristus ada perubahan kontras dalam hidupnya. Ada perubahan nyata dalam hidupnya. Belum tentu worship leader, pemuji, pengkhotbah, lahir baru. Belum tentu. Lahir baru artinya sifat baru, hidup baru. Kalau dulu dia hidup dalam dosa, seperti kepala penjara itu yang biasanya beringas, sekarang dia murah hati, sekarang dia sukacita, melukai, sekarang dia yang menyembuhkan. Maka saya berkata, kalau benarlah Kristus dalam dirimu, ada sifat Kristus dalam dirimu. Kalau benar itu anak saya, ada DNA saya sama anak saya. DNA itu sifat. Kalau saudara benar mengalami adalah ciptaan baru, ada sifat yang baru dalam dirimu. Nggak bisa hanya berkata, aku ini lahir baru, aku ini ciptaan baru, aku itu anak Tuhan Yesus. Enggak perlulah kita terlalu mengomong-omongkan, oh kita ini anak Tuhan Yesus. Kadang-kadang terlalu maju mulutnya. Terlalu kita mempromosikan, menurutku ya,
Dari perbuatanmu lah orang tahu bahwa engkau anak Tuhan. Setuju? Setuju dong, betul nggak saudara? Nggak perlu kita bilang-bilang ini, oh kita anak-anak Tuhan. Baru yang lain bilang, ya kami anak setan, pengen aja anak Tuhan. Orang udah muak. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16 dikatakan, lewat perbuatan baikmu engkau menjadi terang dan garam dunia. Itu dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perbuatanmu yang baik. Saya nggak perlu terlalu mengatakan, wah aku ini pendeta, aku ini hamba Tuhan. Biarlah orang melihat sifatku, karakterku. Ketika orang menyakiti aku, apa yang kubalas? Apakah aku menyakiti? Kalau aku menyakiti, aku nggak anak Tuhan. Ciri anak Bapa itu Matius 5 ayat 44-45. Kalau engkau disakiti, balas dengan baik. Kalau engkau dikecewakan, Matius 5 ayat 44-45. Ayo baca sama-sama. Berapa banyak yang percaya bahwa dia anak Bapa di sorga? Amin saudara. Nah, coba cek ada gak sifat ini samamu ya. Angkat tangan memang gampang, betul gak soal angkat tangan? Lama-lama kita kayak spot di gereja ini. Siapa yang percaya anak Tuhan Yesus, angkat tangan. Siapa yang percaya anak Bapa, angkat tangan. Siapa yang percaya masuk surga, angkat tangan. Siapa yang menjadi lahir baru, angkat tangan. Emang enak angkat tangan? Baguslah, itu imanmu. Tapi tunjukkanlah dengan perbuatanmu. Setuju? Kalau masalah lompat-lompat di sini pun, Bodat pun bisa lompat-lompat. Serius. Kalau masalah lompat, bangga kalian kena aku lihat sini lompat-lompat. Jam. More. Tapi pulang dari jam dan more, berzina, seks bebas, ciuman, porno, udah, bohong, utang gak dibayar, perbada, pergosip, perdosa, semualah. Dengarlah, aku bangganya dengan gereja GBI lompat-lompat. Semangat, cuma benarkah engkau anak Tuhan? Jangan saudara banyak ke gereja ini. Kenapa di gereja ini? Enak, ada artis-artis daerah. Lompat-lompat lagunya itu langsung merinding. Di gerejamu enggak, di gerejaku hening. Mau hening atau full musik, tak masalah sama Tuhan. Itu hanya beda cara ibadah. Tidak penting sama Tuhan full musik, kalau engkau tidak berubah. Jangan hanya musik ini menyenangkanmu sesaat, tapi tidak mengenal Tuhan. Aku berdoa, ada perubahan. Ayo sama-sama kita baca yuk sebagai anak Bapa, 1 2 ya. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Terus, yang matahari. Terus. Ya, itu ciri anak Bapa di sorga. Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Siapa di sini kalau ada orang yang memusuhi dia, tetap mengasihi dia. Udah diejek, dipitnah, diolok, tetap di hatimu, I love you, I love you. Aku mengasihi. Aku begitu sekarang. Karena Tuhan Yesus, hidupku dikuasai kasih Kristus. Aku bersyukur gak sempurna, tapi kalau ada orang mengejek aku tetap bilang, I love you. Aku mengasihimu, aku mengasihimu. Gak ada di hatiku lagi, kapanlah aku balas kau ya? Gak, kapanlah kau kusiram air panas, kasih kopi sianida, kapan? Tidak, di hati saya ada kasih Yesus. Di hatimu ada kasih Yesus. Semakin ada orang memfitnahmu, mengejekmu, itu semakin imanmu bertumbuh luar biasa. Aku berdoa setiap saudara, ada tanda-tanda anak Tuhan, mengalami perubahan kontras. Kalau saudara sudah ibadah di sini, jangan lagi pulang dari sini buat dosa. Jangan. Sudahlah. Kalau sudah memang kau serahkan hidupmu sama Tuhan, jangan setengah-setengah.
Capek lu setengah-setengah. Capek. Mana lihat kata Alkitab kalau setengah-setengah dimuntahkan Tuhan. Tuhan gak terima loh orang yang setengah-setengah. Kalau kau sungguh anak Tuhan, totalitas. Gak ada lagi benci di hatimu. Tahunya aku lihat dari wajahmu itu, banyak orang menyakitimu. Banyak. Nampak wajah-wajah tersakiti. Cobalah lihat kiri kanan. Bilang sebelahnya, tahunya aku ada yang menyakitimu. Bilang sebelahnya. Tahunya aku. Cuma aku bangga samamu, tetap dia sukacita. Itu loh. Itu bedanya anak Tuhan. Coba orang dunia sedikit disakiti, waduh. Alkitab bilang kan, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau dia enggak, tampar pipi kanan, kasih kaki kanan. Lebih parah lagi. Waduh, aku berdoa di hatimu enggak ada benci, enggak ada dendam, enggak ada amarah, enggak ada kepahitan, enggak ada pertengkaran. Pulanglah ke surga tanpa ada benci. Firman Tuhan mengubah seisi rumah. Ayat itu ayat 32 dikatakan bahwa sekeluarga mendengarkan firman. Sekeluarga mendengarkan firman. Bukan otomatis kalau saya selamat, anakku selamat, istriku selamat. Tidak, setiap orang bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Tapi Tuhan memakai di poin yang kedua. Tuhan memakai salah seorang. Diubahkan melalui kuasa Injil. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ayat 30 saudara baca dan ayat 31. Pada ayat 30 dikatakan, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ayat yang ke-31 apa jawabannya? Jawab mereka apa? Percayalah kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Maukah engkau dipakai Tuhan lewat hidupmu semua keluargamu ke sorga? Amin. Maukah engkau lewat hidupmu semua keluargamu dipulihkan, diubahkan menjadi keluarga yang damai? Ada banyak keluargaku yang di YouTube bilang begini, Pak Pendeta, suamiku selingkuh. Bagaimana mengubah suamiku yang selingkuh ini? Ini pertanyaan yang salah. Ada banyak orang tua melihat anaknya jahat. Bagaimana mengubah anakku yang jahat ini? Ada lagi anak yang bilang ke saya, Pak Pendeta, aku capek di rumah. Papa mama aku bertengkar. Bapakku selingkuh, mamaku selingkuh. Lebih baguslah cerai mereka, aku capek. Bagaimana mengubah orang tuaku? Itu salah. Bukan bagaimana mengubah orang. Percayalah saudara, semua penderitaanmu untuk mengubah dirimu. Saya dulu rumah tanggaku hancur-hancuran walaupun pendeta. Aku kurang paham keluarga. Yang membuat bertengkar suami istri apa? Egois. Ingat yang pacaran, kalau kalian bertengkar karena egomu tinggi. Ketemulah engkau dengan calon suamimu yang egonya udah mati. Surga maidiho. Surga maidiho. Betul. Walaupun kau lihat mukanya ke truk, enggak apa-apa. Truk itu dibawa ke Korea Selatan jadi Mercedes Benz. Kalau kau ketemu dengan orang yang masih ego tinggi, kau pacaran, kupastikan kau bertengkar terus. Kalau kau punya Tuhan Yesus, egomu mati. Ingat, kalau kau bertengkar dengan orang, sebenarnya engkau bukan bertengkar dengan orang. Engkau bertengkar dengan egomu. Ketika aku bertengkar dengan istriku, bukan aku bertengkar dengan istri. Aku berperang dengan egoku. Egoku bilang apa? Menang kau. Ku menangkan egoku, kalah pernikahanku. Itu. Suami yang kau cari itu cari calon cowok yang egonya mati. Cirinya apa? Banyak ngalah. Banyak ngalah. Cukup satu perempuan di rumah. Amin. Apa namanya kalau dua-duanya perempuan di rumah itu? Cukup satu ratu di rumah. Saudara, saya bertengkar itu berubah. Istriku gak pernah berubah kalau aku tuntut. Berubah. Sebagai istri pendeta, berubah. Tunduk. Kutanya sama kamu lalu, jawablah dulu. Semakin kutunjuk istriku tunduk. Tunduklah engkau kepada suamimu dalam segala hal. Kan itu ayatnya. Hai istri,
Tunduklah kepada suamimu dalam segala hal. Makin ku bilang, tunduk kau. Menurut kalianlah, istriku makin tunduk atau tanduk? Kok tahu kalian menjawab istriku? Itu sebenarnya mewakili dirimu kan? Mana ada pacar disuruh cowoknya, kau tunduk kau dek. Dan mau calon istriku kau tunduk. Percayalah kau, si Wati, si Mamora ini tidak akan tunduk samamu. Tidak. Tidak ada orang tunduk karena ditekan. Tapi aku belajar matikan egoku. Semakin ku kasihi istriku, semakin tunduk dia kulihat. Itu. Semakin aku sayang sama dia, makin hormat dia sama aku. Makin mengasihiku. Makanya cari cowok yang benar-benar mengasihimu. Tugas seorang suami apa? Mengasihi. Tugas istri apa? Menghormati. Itu urusan dia dengan Tuhan. Urusanku apa? Mengasihi. Walaupun dia merepet-repet. Udah lama istriku gak merepet. Ini cerita berapa tahun yang lalu. Gak gampang loh direpeti istri lama-lama. 1 menit aja. Aku berdoa, Tuhan Yesus, aku mengasihi istriku. Aku sayang sama istriku. Enggak reda juga. Sampai lepas semuanya, sampai lepas. Mungkin apa jok di rohani, udah penuh di hatinya, udah penuh, udah sesak. Kalau ada kilat, lebih kalah kilat cepatnya saudaraku. Lebih sampai gak ngerti aku apa yang mau diucapkannya pun udah gak ngerti. Aku sampai terlalu cepat, tegangan tinggi. Siapa yang pernah dimarahi ceweknya seperti itu? Coba ini beberapa cowok korban-korban nampaknya. Nah saudara, tapi karena aku mengasihi dia, tidak sedikit pun istriku kulawan. Dalam tempo 3 menit, 5 menit. Ini cerita lama. Landing. Dia bilang, kok bisa gitu aku ya Pak? Kok bisa ku bantai kau ya? Iya. Iya. Mau lihat mah Tuhan. Ibigi hodo tangyaki Tuhan. Kan yang menyadarkan orang siapa? Tuhan. Kan begitu. Semakin kira-kira lah waktu istriku gini-gini. Makin kulawan. Kira-kira kayak mana kami kira-kira? Bukan gini-gini lagi. Pasti akan berubah. Dan pernah terjadi, pernah. Hampir berteriak lagi. Oh, aku ambil kepalanya. Setan-setan keluar dalam nama Yesus. Baru ditunjuknya kepalaku. Kaulah setannya katanya. Setelah aku keluar, sadar dia. Rupanya aku yang kemasukan setan. Kupikir dia. Dengar, itu saya udah pendeta loh. Jangan pikir pendeta semuanya baik-baik rumah tangganya. Kalau pendeta masih egois, mau bertengkar. Tapi sejak ku matikan egoisku. Dan Tuhan, ku bilang Tuhan, aku mau pernikahanku tidak ada pertengkaran. Kalau kau mau, satu aja. Matikan egoismu. Dan Tuhan bicara di hatiku. Ubah dirimu. Lewat perubahan hidupmu, istrimu berubah. 1 Petrus 3 ayat 1b, coba lihat. Lewat perubahan istri, kelakuannya, suaminya berubah, anak-anaknya berubah. 1 Petrus 3 ayat 1b. Jangan tuntut orang berubah, dengar. Yang baru menikah ini. Jangan lawan istrimu. Dia itu lagi sedang, hormonnya lagi gak bagus. Perempuan ini kan hormonnya per 7 hari naik turun. Kayak roller coaster. Nampak wajahnya kan tenang-tenang begini. Gini. Di dalam dirimu itu. Itu hormonmu. Pernah gak kalian lihat perempuan tiba-tiba melo. Gak enak. Moodku gak enak. Kenapa ya? Dia pun gak tahu kenapa moodnya gak enak. Cobalah. Istriku nanya, kenapa ya Pak moodku gak enak? Aku mana tahu apa ceritanya. Itulah kami yang gak ngerti kami dengan diri kami sendiri. Bayangkan, dengan dirinya pun dia gak mengerti. Apalagi kita di luar dirinya, cobalah. Kayak mana lah mengerti? Oh, haleluya lah. Nanti kau alami itu yang udah pacar-pacaran, dia pun gak ngerti dengan dirinya, cobalah. Istriku pernah bilang, iya aku gak ngerti ya kenapa ya. Kok gak enak ya, kok gak enak. Apa yang masalah, apa yang terjadi? Aku gak tahu. Ya kalau kau diri pun dirimu gak ngerti, kau apalagi aku di luar dirimu. Tolonglah Tuhan supaya mengerti dia apa yang dia alaminya. Nah saudara, demikian juga kamu, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Ingat, istri tunduk kepada suami. Ingat, kalau kau pacaran punya cewek, dari pacaran aja gak mau tunduk.
Jangan kau lanjutkan, hati-hati kau. Masih pacaran aja, suaminya yang tunduk, duduk. Cowok yang duduk. Duduk kok bang, Bang Horas, duduk Bang Horas. Ambil dulu pisau di dapur. Hah? Waktu pacaran aja udah begitu, dan kau mau lanjut, percayalah kau Horas. Percayalah, lebih berat dari situ kan kau terima. Ya waktu pacaran kan semua kan drama-drama. Iya bang, makan apa bang mau ku buat? Mie kuah, mie goreng, atau abang yang ku goreng? Nah kira-kira begitu. Nah saudara, enggak, biasanya setelah menikah itu digorengnya. Waktu pacaran, kalau pacaran mah biasa lah. Tapi kalau pacaran aja udah seram. Ingat ya, waktu kau pacaran punya feel-nya kau. Ini cocok gak sama aku? Ini kalau ku nikahi, bisa gak lanjut sampai kematian? Makanya waktu kau menikah, buka mata lebar, lihat kelemahannya. Lihat kekurangannya. Dan setelah tahu kau kekurangannya, pertimbangkan. Itu akan dibawanya di pernikahan. Kalau kau sanggup, terus. Kalau gak sanggup, jangan. Kalau ada perasaan udah kata, gak sanggup aku dengan perilaku cowok ini, jangan teruskan. Demikian cowok juga, kalau kau udah punya feel, aku gak sanggup dengan ini, jangan teruskan. Sebelum menikah, lebih baik putus daripada bercerai setelah menikah. Di baris terakhir dikatakan, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Berarti suaminya dimenangkan tanpa perkataan. Lewat perubahanku istriku dimenangkan. Lewat perubahanku anak-anakku dimenangkan. Firman Tuhan berkuasa mengubah setiap orang. Aku berdoa setiap saudara dipakai Tuhan mengalami perubahan hidup. Amin saudara. Ya, aku berdoa engkau yang berubah. Katakan, Tuhan Yesus, satu dua ya. Lewat perubahanku, keluargaku diubahkan. Katakan dengan iman, aku yang perlu berubah. Bilang sama teman sebelahmu, aku yang perlu berubah. Amin. Jangan lagi menuntut orang berubah. Jangan tuntut ayahmu berubah. Jangan tuntut mama berubah. Jangan tuntut anakmu berubah. Jangan tuntut pasangan berubah. Perubahanmu menghasilkan perubahan keluargamu. Satu orang selamat, seisi rumahmu akan diselamatkan. Matikan egoismu. Kalau kau mau selamat pernikahanmu ke depan, mau selamat kehidupan hubungan rumah tanggamu, hidup dalam kasih. Matikan kesombonganmu, matikan keegoisanmu. Aku percaya, kalau engkau berubah, ada banyak keluargamu yang akan terberkati. Engkau hanya diberkati di sini lewat pujian penyembahan, semangat. Wah, puji Tuhan bagus sekali ya. Musik, puji penyembahannya, puji Tuhan lah. Tapi apalah artinya itu? Kalau turun dari mimbar atau pulang dari gereja, hidupmu tidak berubah. Perubahanmu adalah kesaksian bagi dunia yang gelap ini. Tuhan Yesus memberkati kita.